Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa di pembelajaran kelas 3, tema 2, subtema 3. Hari ini kita akan belajar tentang banyak hal. Tak terasa kita sudah melewati PTS dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Orang yang mewawancara disebut pewawancara, dan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa melihat bahwa orang yang mau menanyakan itu disebut pewawancara. Terlihat seorang laki-laki yang membawa sebuah kertas. Kertas ini berisi daftar pertanyaan. Dan seorang ibu-ibu atau perempuan ini adalah orang yang ditanya-tanya atau diwawancara, disebut narasumber. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan topik dan narasumbernya. Kemudian, setelah kita menentukan topik dan narasumbernya, kita susunlah daftar pertanyaan. Dan ingat, daftar pertanyaannya dari hal umum ke hal yang khusus. Nah, ngomong-ngomong, narasumber itu sebutannya juga adalah responden. Oke? Nah, sekarang ketika kita sudah mengingat wawancara, kita juga ingat akan sebuah gambar. Gambar dekoratif dibuat secara sederhana tanpa meninggalkan gaya aslinya. Tujuan gambar dekoratif yaitu agar benda itu menjadi lebih indah. Keindahan benda itu terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Motif bisa berupa bunga, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, sebelah sini ini adalah gambar motif tumbuhan atau bunga. Dan ini contoh motif hewan. Ngomong-ngomong, dalam kehidupan ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang harus kita lakukan disebut kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan yang kedua adalah hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Sekarang kita belajar kewajiban anggota keluarga. Ayah, apa sih tugas ayah atau kewajiban ayah itu? Yang pertama adalah melindungi anggota keluarganya. Jadi ayah itu, kalau kalian besok menjadi seorang ayah, kalian harus bisa melindungi anggota keluarga kalian. Yang kedua adalah mencari nafkah. Nah, kalau kalian besok menjadi seorang ayah, kalian harus berusaha mencari nafkah. Ya. Nah, itu ayah. Sekarang ibu. Ibu tugasnya apa sih? Nah, yang pertama adalah mengurus rumah tangga. Tidak hanya mengurus ya, bisa membersihkan dan lain sebagainya. Yang kedua, ibu juga bertugas mengurus rumah tangga, memasak misalnya. Nah, perhatikan. Yang ketiga adalah merawat anak-anak. Nah, jadi ibu tugasnya banyak sekali ya, mengurus rumah tangga, mengurus memasak, membersihkan, juga merawat anak-anak. Tapi sebagai anak-anak, apa sih fungsinya? Apakah cuma makan saja? Nah, anak-anak mempunyai kewajiban sebagai berikut. Anak-anak wajib menghormati orang tua. Nah, kalau kalian
sudah menghormati orang tua, berarti kalian sudah melakukan kewajiban anggota keluarga kalian sebagai anak-anak. Yang kedua, selain menghormati orang tua, kita juga harus membantu orang tua. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak-anak sudah sering membantu orang tua, berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Yang ketiga, anak-anak juga sebagai pelajar, makanya tugasnya adalah belajar. Dalam membaca teks, kita akan mempelajari banyak hal. Kalian bisa persiapkan buku paket halaman 127 sampai 128 dan LKS tema 2 halaman 64 sampai 65. Kalian bisa pause video ini sebelum kalian melanjutkannya sehingga kalian bisa belajar bersama-sama. Dalam bacaan tadi kita belajar tentang hutan bakau. Hutan bakau tentu saja ada di daerah sekitar pantai. Nah, kalian kalau di Temanggung mungkin tidak ada ya, tetapi di daerah pantai hutan bakau bentuknya seperti ini. Akarnya panjang-panjang dan daunnya juga lebat. Nah, hutan bakau disebut juga sebagai sabuk hijau. Sabuk hijau ini bukan maksudnya hutan itu sabuknya dunia, bukan, tetapi mempunyai arti sebagai kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Manfaat hutan bakau untuk melindungi garis pantai dari pengikisan, juga berguna untuk meredam gelombang. Ketika air pantai selalu maju dan mundur, lama-lama air laut itu mengikis pasir atau tanah yang ada di depannya. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka tanah itu akan lama-lama berkurang dan pantainya bisa menjadi lebih landai. Nah, ketika ditanami hutan bakau, hal itu bisa dikurangi. Nah, sekarang cara merawat hutan bakau itu seperti apa? Yang pertama adalah melakukan penyiangan. Pasti penyiangan itu penyiangan itu dilakukan untuk membasmi hama penyakit. Cara merawat hutan bakau yang kedua adalah penyulaman. Penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Jadi ketika sudah ada yang mati atau ada yang mati, kita ambil, kita ganti dengan yang baru. Perhatikan, inilah cara merawat hutan bakau. Mereka mencari yang mati, kemudian diganti, ataupun bisa ditanami yang baru. Ingat ya, cara merawat hutan bakau ada dua. Yang pertama adalah penyiangan, yang kedua adalah penyulaman. Hutan bakau juga bisa rusak, teman-teman, anak-anak. Hutan bakau bisa rusak, kenapa? Bisa disebabkan karena binatang pemakan daun, bisa karena kepiting, bisa karena ombak, dan juga bisa karena manusia. Kalau kalian perhatikan hutan bakau itu tanamannya bisa kita jadikan sebagai alat untuk dekorasi. Tentu saja dekorasi ini bertema tentang tumbuhan. Contohnya seperti ini. Dan kita belajar lagi tentang kewajiban dan hak anggota keluarga. Tadi sudah banyak disinggung di awal bahwa kewajiban ayah itu mencari nafkah dan melindungi keluarga. Kalau ibu masih ingat, ibu tentu saja membantu ayah mengurus keperluan rumah tangga. Kalau anak, yang utama adalah belajar dan juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Terus hak orang tua adalah dihormati dan disayangi anak-anak. Tentu saja karena anak-anak menghormati orang tua. Dan juga haknya si anak, apa sih hak anak? Disayangi dan dicukupi kebutuhan oleh orang tua kita. Menjaga kewajiban dan hak ini sesuai dengan pengapalan sila kelima Pancasila.
Coba kamu ingat-ingat, sila kelima lambangnya apa? Iya, benar sekali. Sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Terus masih ingat nggak bunyi sila kelima? Wah, bisa semua ya. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan belajar jarak jauh seperti ini tidak membuat kesempatan kita berkurang, tetapi melalui video ini kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Tuhan memberkati.